11,4 triliun. Pertamina kalah jauh. Oke, sepakat ya? Pertamina kalah jauh. So, saya geser sekarang posisi nomor 1 adalah Bank BRI. Ya, 11 triliun. Halo, jumpa lagi di channel Hermanto Sardan Voice. Hari ini saya akan memberikan satu materi yang menarik ya. Insight di dunia ekonomi, tentu tetap dalam frame dunia investasi, karena kita sebagai seorang investor harus cerdas menilai, memvaluasi apakah perusahaan ini benar-benar unggul, apakah perusahaan ini benar-benar luar biasa nilainya, begitu, sehingga ke depan tentu kita paham mana perusahaan-perusahaan yang benar-benar bagus dan mana perusahaan-perusahaan yang hanya bagus karena polesan. Ya, jadi sebelumnya materi ini sebenarnya permintaan dari teman-teman ya, permintaan dari teman-teman membahas, Mas Ayas tolong bahas ini dong. Kita kan sering baca tulisan-tulisan Mas Ayas yang lugas ya, insight. Kita pengen tahu sebenarnya sebagus apa itu. Jadi saya juga penasaran ya, Ini terkait dengan Pertamina ya. Beberapa hari terakhir ini atau minggu-minggu terakhir ini, media massa kita, media online, saya nggak tahu di televisi karena saya sudah jarang sekali nonton televisi, tapi berita online banyak sekali yang heboh karena Pertamina. Ya, ada dua hal. Pertama, wah luar biasa ini, Pertamina tahun ini setor 180 triliun ke negara. Sangat luar biasa Pertamina tahun ini. Terus kemudian ini akibat dari si bapak ini atau ibu ini yang masuk ke Pertamina, sehingga Pertamina langsung kenceng, langsung performance-nya luar biasa sekali, gitu ya. Nah, nanti kita lihat sehebat apa Pertamina, kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, ini juga masuk nih ke feed Facebook saya maupun di Instagram saya sering lihat bahwa wah, Pertamina tahun ini hebat, menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke top 500 Fortune Company ya, listing di sana, mengalahkan Facebook dan Alibaba. Nah, ini yang bikin saya penasaran, Pertamina mengalahkan Facebook dan Alibaba, bener nggak ini? Nah, inilah akhirnya yang membuat saya saya akan pelajari, karena buat saya cukup kaget. Facebook dan Alibaba, di mana perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan teknologi, kok kalah dengan Pertamina? Saya pikir pasti ada yang salah ini, ya. Akhirnya saya pelajari data-datanya dan saya bahas dalam video ini. So, saya tahu video ini pasti akan kontroversial, akan banyak orang yang tidak suka mungkin, yang selama ini menganggap Pertamina ini luar biasa sekali karena jasa si A, jasa si B, sehingga Pertamina menjadi mampu mengalahkan Facebook dan Alibaba yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini karena jasanya si ini. Nah, jadi perlu diketahui, saya tidak berafiliasi dengan siapapun ya. Saya tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Saya juga tidak dalam posisi di politik gitu. Saya sebagai seorang investor saham, saya juga fund manager, saya juga analis. Yang saya sampaikan adalah objektif berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data-data juga bisa diakses oleh semua orang, teman-teman juga bisa akses, saya juga bisa akses. Hanya mungkin saya lihat sampai hari ini tidak ada yang membahas dan membuka data ini supaya masyarakat tahu apa dan bagaimana Pertamina sebelumnya, ya. Ini juga tentu bukan karena saya tidak suka Pertamina. Saya suka sekali, saya bangga dengan Pertamina. Beberapa tahun lalu saya juga menjadi partner Pertamina, mengelola kapal-kapal Pertamina ya, distribusi BBM maupun pengangkut crude-nya. Tentu dengan pembahasan seperti ini kita menjadi lebih terbuka. Sebenarnya kondisi Pertamina itu seperti apa gitu. Saya khawatir ini kalau masyarakat salah persepsi, kalau banyak salah persepsi,
menjadi terlena gitu. Harapan saya justru dengan adanya saya tampilkan data-data seperti ini, kita bisa sama-sama atau pihak yang mempunyai akses ke Pertamina, stakeholder bisa melakukan hal-hal yang tentu lebih baik untuk Pertamina kita. Oke, saatnya kita bongkar ya teman-teman, kita bongkar informasi ini menggunakan data-data yang tentu objektif. Oke, teman-teman bisa lihat di sini setoran Pertamina totalnya 181 triliun lebih. Ya, 181 triliun lebih ini ternyata ada 4 ya, ternyata ada 4 poin. Ini yang paling penting yang harus kita mengerti ya. 4 poin ini diantaranya dividen, kemudian pajak ya, pajak keseluruhan grup ya, semua grup artinya semua anak-anak perusahaan Pertamina. Yang ketiga adalah PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ya. Pertamina ini adalah perusahaan tambang oil and gas, tentu ada PNBP yang diatur oleh Peraturan Menteri SDM. Kemudian ada juga signature bonus. Nah, signature bonus ini samalah kayak PNBP. Dia penerimaan juga di luar dividen, tapi dia bukan pajak juga. Ya. So, dari keempat data ini nilainya masing-masing ya. Nilainya bisa teman-teman lihat di sini. Dividen ada 8 triliun. Kemudian pajak ada 128 triliun lebih ya. Jadi dividen plus pajak ini 136 triliun lebih. Kemudian sisanya PNBP dan signature bonus. Nah, hal penting nih, hal penting yang teman-teman mesti ketahui, yang paling penting adalah pajak, PNBP dan signature bonus ini mandatori. Ya, ini mandatori. Apa artinya? 3 komponen ini memang wajib disetorkan oleh Pertamina. Sebenarnya bukan hanya Pertamina, semua perusahaan tambang wajib menyetorkan 3 hal ini. Apalagi perusahaan migas ada namanya signature bonus. Ya, perusahaan tambang batubara misal, dia juga ada pajaknya, ada PNBP ada, kemudian signature bonus bukan ya. Jadi artinya apa? Artinya 3 hal ini memang mandatori. Mau perusahaan rugi, mau perusahaan nggak perform, 3 hal ini tetap harus dibayarkan. Nah, teman-teman ya, teman-teman smart investor, tentu kita sebagai investor dalam menilai perusahaan ini perform atau enggak, perusahaan ini super atau enggak, perusahaan ini bagus atau enggak, kita tentu tidak menghitung dong berapa pajak yang dibayarkan. Buat kita, KPI performance suatu perusahaan ya, tentu adalah seberapa besar perusahaan ini bisa menggenerate laba, bisa menghasilkan laba, karena laba inilah yang dinikmati oleh pemegang saham ya. Yang dinikmati oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham dari Pertamina yang mana? Ya dividen ya. Teman-teman harus bisa membedakan pendapatan pemerintah dari pajak dan pendapatan pemerintah dari unit-unit usaha BUMN yang dimiliki. Sebagai pemegang saham Pertamina, yang didapatkan pemerintah adalah 8 triliun, ya, bukan 181 triliun. Sisanya itu pajak dan PNBP. Saya pikir itu tidak bisa dicampur ya. Kalau mau menilai sebuah perusahaan, menilai Pertamina khususnya, kita tentu Pak Eri tentu di Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah yang memegang saham-saham BUMN, apa yang beliau jadikan KPI acuan, yang beliau jadikan KPI dan acuan untuk menentukan kinerja dari perusahaan BUMN ini adalah apa? Ya tetap saja dividen, ya. Beliau tetap akan bekerja keras, effort keras supaya BUMN ini sukses. BUMN menghasilkan laba setinggi-tingginya, BUMN yang rugi menjadi laba sehingga mampu menyetor dividen. Ya, oke. Jadi buat saya, apakah Pertamina ini super? Nanti kita lihat. Yang pasti kinerja Pertamina adalah dari dividen sebesar 8 triliun. Oke, nanti kita bandingkan dividen ini dengan dividen BUMN lainnya sehingga kita bisa mendapatkan data yang objek. Selanjutnya kita bongkar datanya ya, kita bongkar kembali. Tadi pertama kita sepakat ya bahwa
kinerja Pertamina sebagai sebuah BUMN, berapa kinerjanya Pertamina? Adalah 8 triliun. Oke, sekarang kita bandingkan. Saya hanya ambil 4 saja perusahaan BUMN paling besar termasuk Pertamina ya. Jadi kita ambil 4 besar untuk kita bandingkan dengan Pertamina untuk mendapatkan data seberapa supernya sebenarnya Pertamina ini, kira-kira gitu ya. Pertama saya punya Bank BRI, oke, Bank BRI. Selanjutnya saya punya Bank Mandiri, ya, 2 bank terbesar BUMN Indonesia. Kemudian satu lagi saya punya Telkom, oke, saya punya Telkom. Yang keempat tentu Pertamina. Oke, sekarang kita ranking ya. Kita ranking untuk kita ketahui sebenarnya manakah BUMN yang super itu, yang kinerjanya mantap itu, yang kira-kira layak untuk dihebohkan bahwa ini perusahaan super. Oke, Bank BRI. Berapa Bank BRI menyetorkan dividen ke pemerintah tahun ini? Yang disetorkan Bank BRI adalah 11,4 triliun. Oke ya, 11,4 triliun. Pertamina kalah jauh. Oke, sepakat ya? Pertamina kalah jauh. So, saya geser sekarang posisi nomor 1 adalah Bank BRI. Ya, 11 triliun. Bank Mandiri. Berapa Bank Mandiri menyetorkan dividen ke pemerintah? Bank Mandiri menyetorkan dividen ke pemerintah sebesar 9,6 triliun rupiah. 9,6 triliun rupiah, 1,6 triliun di atas Pertamina. So, dengan Bank Mandiri pun Pertamina masih kalah. Oke ya, sepakat ya? Oke, Bank Mandiri posisi nomor 2. Oke. Sekarang kita lihat Telkom. Berapa Telkom memberikan dividennya? Oke, di sini ya, kita lihat ya. Telkom memberikan dividen ya untuk tahun ini ke pemerintah sebesar 7,8 triliun rupiah. Oke ya, Telkom masih kalah di bawah Pertamina. Oke, Telkom kita geser nomor 4, Pertamina di nomor 3. Ya, jadi sekarang kelihatan ya, BUMN ini benar-benar pure menghasilkan laba, mampu menjadi mesin uang pemerintah dari sisi badan usaha ya, kemudian menyetorkan dividennya. Pertamina di posisi nomor 3. So, apakah Pertamina masih perusahaan super? Oke, kita anggap masih perusahaan super karena masih nomor 3 ya. Sekarang, nah ini data penting. Ini data penting yang tidak banyak orang tahu. Saya nggak tahu tidak banyak orang tahu atau tidak ada yang tahu ya, karena tidak ada yang ngasih tahu. Jadi teman-teman smart investor saya kasih tahu supaya persepsi kita nih menjadi benar, supaya pandangan kita nih benar-benar objektif melihat atau memvaluasi sebuah perusahaan. Jadi supaya nanti ke depan kita langkah-langkah yang dituju itu menjadi ke arah yang benar karena mendapatkan data yang benar. Apa itu datanya? Oke, kita lihat. Data yang mau saya sajikan adalah berapa persen kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan ini. Oke, saya mulai dari Pertamina. Pertamina ini masih perusahaan tertutup ya, teman-teman ya. Pertamina ini masih perusahaan yang tertutup, belum sebagai perusahaan terbuka, belum public company, sahamnya belum di listing atau belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oke ya? Setuju ya? 100% dimiliki oleh pemerintah. Sekarang kita lihat 3 perusahaan lainnya. Karena 3 perusahaan ini sudah public company ini, sudah listing di Bursa Efek, sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa Efek, sehingga saham-sahamnya sebagian dimiliki publik ya, dimiliki investor publik. Saya punya, teman-teman juga punya, ada beberapa asuransi punya, dana pensiun punya, orang asing pun punya. Jadi kira-kira begitu. Oke. Kepemilikan pemerintah di Bank BRI 57%. Oke ya, 57%. Ya, 7% lebih dari separuh, kira-kira begitu ya. Sisanya tentu sudah dimiliki pihak lain non pemerintah. Ya, banyak lah ya. Bisa ratusan ribu pihak yang memiliki sisa sahamnya Bank BRI.
Kemudian di Bank Mandiri sedikit lebih tinggi daripada di BRI, pemerintah memiliki 60% kepemilikan. Oke, di Bank Mandiri 60% kepemilikan. Terakhir di Telkom. Berapa di Telkom? Ternyata ternyata pemerintah tinggal memiliki 52% aja nih. Ya, hanya separuh plus 2% aja nih. Nah, sisanya sudah dimiliki oleh investor publik. Itu ya. Tinggal 52%. Tapi ketiga-tiganya pemerintah masih menjadi pengendali karena masih 50 plus 1. Oke. Lalu apa Mas AS artinya dari kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan ini? Oh, artinya sangat penting ya untuk mempertajam persepsi kita. Oke, sekarang gini teman-teman. Teman-teman lihat. Pertamina yang 100% dimiliki oleh pemerintah mampu menyetorkan dividen berapa? 8 triliun. Oke? Ya. Logikanya aja begini. Anda punya usaha apa ini? Ayam geprek gitu ya. Anda usaha ayam geprek, Anda joinan dengan teman Anda. Sorry, Anda punya ayam geprek, punya Anda sendiri. Gitu ya, punya Anda sendiri. 100% milik Anda. Ayam geprek Anda setahun bisa menghasilkan uang sebanyak 8 miliar. Nah, misal gitu ya. Ini perusahaan ayam geprek besar ya. 8 miliar kira-kira begitu. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan Bank BRI. Bank BRI hanya 87%. Oke, pemerintah hanya punya 57%. Oke ya. Dengan 57% kepemilikan saja pemerintah mendapatkan 11,4 triliun. Ya. 11,4 triliun. Coba hitung. Berapa triliun yang didapatkan pemerintah jika pemerintah memegang 100% saham seperti Pertamina? Kalau kita mau bandingkan head to head ya, bandingkan dengan angka-angka yang tepat, bandingkan dengan fair. Kalau Pertamina Anda hitung 100% kepemilikan, maka Bank BRI juga dihitung 100%. Kalau 100%, maka berapa? Hampir 20 triliun. Ya, Pertamina makin jauh dari Bank BRI, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita menilai kinerjanya Bank BRI 100%-nya ya berarti 20 triliun. Nah, kalau saya analogikan ayam geprek tadi, lah Anda punya usaha lain nih, bukan ayam geprek, mungkin usaha soto Banjar gitu atau soto Surabaya. Anda hanya punya separuh aja saham di situ, 57%. Tapi uang yang Anda dapatkan dari situ 11 miliar dibandingkan dengan Anda punya restoran ayam geprek yang 100% punya Anda, setahun cuma 8 miliar. Anda super yang mana? Ya jauh ayam geprek, superan yang ini dong. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Bank Mandiri 60% kepemilikan pemerintah mampu menggenerate 9,6 triliun. Berapa jika 100%? Kalau 100% tinggal kita hitung ya. Mungkin nilainya ini jika dihitung bisa mencapai 16 triliun. Ya. 16, 15 atau 16 triliun. Lagi-lagi Pertamina makin jauh. Gitu ya. Terakhir Telkom. Telkom hanya 7,8 triliun, tapi kepemilikan pemerintah cuma 52% loh. Hanya separuh aja lebih sedikit. Kalau kepemilikan pemerintah 100% di sini, ya seperti Pertamina, berapa yang didapat pemerintah? 14 triliun. So, kalau membandingkan data dengan cerdas, bandingkanlah seperti ini. Ya, kalau Anda nilai Pertamina sebagai sebuah badan usaha yang profit oriented, nilai dividennya. Kalau Anda mau menilai Pertamina karena 100% dimiliki oleh pemerintah, nilai juga BUMN lain jika pemerintah memegang 100% saham. Dari keempat perusahaan ini, ternyata Pertamina paling bontot. Nah, gitu ya. Oke, apakah tetap Pertamina menjadi perusahaan super? Buat saya tidak lagi. Karena Anda sudah kalah dengan BRI, dengan Mandiri, dan dengan Telkom. So, apa manfaatnya? Manfaatnya tentu data-data ini saya bagi supaya stakeholder, pemerintah, juga orang-orang yang punya akses ke Pertamina mengerti. Teman-teman lain juga mengerti supaya tetap memberikan semangat ke Pertamina.